Udah direkam, Bu. Udah direkam ya sama Bu Loli Ya, ya? bisa kita mulai, Bu? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya Koci ya Pak Coach dulu. Saya Koci dulu aja ya. Oke, ya. Oke, Oke, sip. biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Rusdi. Waalaikumsalam, Bu Siti Purwanti. Ya Allah, akhirnya bisa ketemu Pak Rusdi juga. Soalnya udah berapa hari nggak ketemu, ada yang pengen saya omongin nih Pak. Ya, alhamdulillah sekarang kita ketemu lagi. Gimana kabarnya, sehat, Bu Siti? Iya, Alhamdulillah sehat. Pak Rusdi gimana? Alhamdulillah saya juga sehat. Ada Alhamdulillah. apa nih kira-kira nih yang mau diobrolin nih? Iya Pak Rusdi, ini Pak, saya tuh gimana ya? Ini kan udah berjalan beberapa bulan ya pembelajaran. Ya, Nah, saya kan kedapatan mengajar kelas 6. Jadi saya tuh ini terkait anak murid. Harus di anak murid yang jarang sekali masuk sekolah. Itu dengan berbagai alasan gitu. Nah, saya tuh pengen ngobrol terkait dia itu anak saya namanya Fakih, anak ya, kelas 6A ya. Namanya Fakih. Dia itu sering banget nggak masuk sekolah, Pak. ya. Oh, Iya jadi oh gitu. Jadi anak murid Ibu yang namanya Paki jarang masuk sekolah. iya, Kira-kira betul. kalau Nah, jarangnya itu intensitas waktunya 1 minggu itu berapa lama itu itu, hadirnya? iya itu bisa jadi dia tuh seminggu itu ada beberapa kali nggak masuk, Pak, 2 kali lah. Itu pokoknya hampir tiap minggu tuh ada aja dia nggak masuk ke Oh, sekolah. seperti itu. Iya, Iya, padahal kan udah kelas 6 Pak, ya. Maksudnya saya khawatir dia ketinggalan pelajaran gitu kan, Pak. iya. Itu Ibu udah cari tahu belum apa sih penyebabnya itu kenapa bisa jarang masuk itu? Iya, saya pernah memanggil, pada saat, eee, 2 minggu itu, dalam 2 minggu, seminggunya kan 2 kali, berarti kalau 2 minggu udah 4 kali tuh saya panggil tuh, Pak. Saya panggil anaknya, saya coba tanyakan alasannya kenapa kok Fakih sering banget nggak masuk sekolah, ada aja pasti alpanya ataupun kalaupun ada kabar ya kabarnya seperti itu alasannya. Seperti dia katanya bangun kesiangan, karena membantu orang tuanya yang bekerja, Pak. Jadi dia tuh kan orang tuanya memang dagang ya, jadi Ya. dia membantu orang tuanya. Jadi pas lagi, itu dia udah kecapean katanya. Jadi sehingga bangunnya kesiangan, jadinya dia milih untuk nggak masuk sekolah, kayak gitu, Pak. Oh. Kira-kira kalau menurut Ibu, emang kalau sewajarnya siswa itu tidak masuk sekolah itu dalam 1 minggu atau 1 bulan itu kira-kira pantasnya berapa sih? Kalau Ya dalam dia nggak masuknya itu? Ya saya sih pengennya mah anak terus masuk gitu loh, Pak. Ya kecuali kalau memang ada sesuatu yang genting kayak misalnya sakit atau memang benar-benar ada urusan dari keluarganya yang mengharuskan dia tidak masuk sekolah. Tapi saya sih ya minimal sebulan 2 kalilah atau 3 kalilah paling banyak itu, Pak. Cuman kan kalau ini kayaknya keseringan banget, jadi setiap minggu tuh ada aja 2 kali dia tidak masuk. Jadi kan kalau misalkan dihitung sebulan dia bisa 8 kali tidak masuk, karena itu memang udah keseringan banget, gitu. Iya. Oke, jadi tadi kan Ibu sebelumnya sudah menyampaikan karena orang tuanya berdagang ya. Iya. Kira-kira ada nggak eh, rencana bagaimana Ibu menyelesaikan permasalahan ini? Iya, rencana saya sih ya, Pak, ya kan, saya sudah melakukan pemanggilan kepada anak. Nah, yang saya ingin lakukan lagi itu, saya ingin memanggil orang tua dari Fakih. Nah, sekaligus juga saya ingin, mengobrol dengan rekan guru juga yang serombel dengan saya, dan juga bertanya kepada guru-guru sebelumnya. Tapi rencana aksi saya ini sih, saya pengennya ke orang tuanya dulu sih, Pak. Karena ini udah bener-bener
keseringan banget kan itu, Fakih, Ya. gitu. Eh, tadi Ibu mengatakan butuh bantuan dari guru lain ya. Kira-kira Mhm. kalau ada butuh bantuan itu dari segi apanya, Bu? Ya paling masukan ya, Pak, ya, maksudnya masukan, apa yang harus saya perbuat gitu, selain nanti misalnya, saya kan sudah memanggil anak nih, tapi ternyata kan masih saja tuh, Hmm. tidak tidak rutin lagi, hanya ketika pada saat dibilangin baru dia rajin lagi. Nah, yang saya harapkan sih, saya berharap dari, arahan teman-teman rekan saya tuh bisa memberikan masukan kepada saya, "Oh, saya harus melakukan ini, dan ini," seperti itu, Pak. Oh, seperti itu ya. Mhm. Oke. Kira-kira dari rencana Ibu tadi kan rencana mau manggil orang tuanya ya untuk Iya, konfirmasi ya dan untuk iya, memberikan arahan kepada orang tuanya kan gitu tadi. iya. Kapan sih rencana Ibu akan melakukan kegiatan ini? Rencananya sih saya ingin, melakukannya hari Sabtu besok, Pak. Sabtu Ya, besok. hari Sabtu, 2 hari ke depan lah. Oke. Mhm, iya, Oke, nanti 2 hari. kalau sudah ada pertemuan dengan orang tua murid, saya harapkan Ibu nanti ada pertemuan lagi dengan saya ya. Saya pengen tahu perkembangannya, apakah sudah ada perubahan atau belum. Kira-kira Iya, bisa, Bu? iya, baik, Pak, nggak apa-apa, saya malah seneng. Jadi nanti biar Pak Rusdi juga tahu, bagaimana perkembangan saya terhadap, anak saya dan terhadap wali murid gitu. Nanti saya juga akan sampaikan ke Bapak lagi tanggapan terhadap wali murid, itu. Nggak Oke. apa-apa, Pak, saya senang, iya. Kira-kira dari hasil obrolan kita hari ini nih, gimana setelah kita melakukan pertemuan, perasaan Ibu seperti apa nih? Agak sedikit lega ya, Pak, ya, bisa mencurahkan apa yang ada di dalam hati gitu, permasalahan yang selama ini dipendam, sebenarnya sih nggak dipendam, cuman saya memang pengen ngobrol sama Pak Rusdi, karena kan Pak Rusdi selama ini kan banyak memberikan masukan ya kepada Ya. teman-teman di dalam komunitas belajar. Jadi saya pengen ngobrol, sama Pak Rusdi terkait ini. Jadi saya lega, senang, tenang, pokoknya, eee, s di hati saya tuh jadinya enak gitu, bisa plong, gitu Oke. Pak Rusdi. Iya, 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 iya. Oke, semoga sih apa yang tadi Ibu rencanakan ya bisa terlaksana ya, mudah-mudahan ya. Semoga untuk anak murid kita juga ada perubahan seperti apa yang Amin, kita inginkan, yang Ibu inginkan seperti tadi ya. Dan amin. hasilnya setelah mengadakan pertemuan semoga menjadi lebih baik lagi, Bu ya. Amin, iya Pak, terima kasih banyak ya Pak Rusdi ya sudah mau, apa namanya, menyempatkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya. Iya. Oke, makasih Bu ya. Iya, terima kasih banyak Pak Rusdi. Iya, mohon maaf ya kalau ada kekurangan. Iya, Assalamualaikum baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung ke itu Bu, sesi Refleksi dulu refleksi. ya? Iya, Iya, sesi refleksi. refleksi berarti saya merefleksikan Bapak sebentar ya Pak ya, saya mau ngecas dulu sebentar, saya ambil Oke. casan. Iya, Iya, untuk refleksi tadi dari kegiatan coach yang Bapak Rusdi lakukan, menurut saya sudah, baik ya Pak Rusdi ya. iya, Ya, bentar. Untuk yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, itu menurut saya Bapak sudah melakukan dengan baik, dalam iya, artian Bapak mendengarkan keluh kesah saya dengan baik, mendengarkan permasalahan yang saya hadapi, Bapak juga menanggapinya dengan sangat bijak, eee, iya, terus yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan, kalau menurut saya sih, eee, lebih kepada ini aja kali ya, Pak, ya, maksudnya, kayak semacam pernyataan,
setuju atas apa yang saya lakukan gitu, atas apa yang tadi coaching ingin lakukan, kayak misalnya, Oh, "Iya ada Bu." rasa apresiasi gitu maksudnya? Iya iya Oh, maksudnya, heeh, iya itu aja sih. Terus, apa namanya, yang harus dilakukan untuk sebelum dan saat melakukan coaching saya rasa semuanya sudah sesuai udah alur ya, Pak, ya? Iya, udah present ya? udah Iya, seperti itu, heeh. Yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan paling hanya itu aja, apresiasi saja, udah selebihnya sih menurut saya sudah sesuai dengan alur tirta. Ada iya. tujuan, ada identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, juga refleksi tadi Pak Rusdi juga sudah melakukan itu. Hmm. Terus Itu dari yang eh ini ya, apa dari yang itu Bu, kenapa apa Pak yang Rusdi? Bapak Ibu lakukan menurut dalam kondisi fans present, kehadiran penuh? Iya, oh itu ya, Pak Ya, Rusdi sudah kalau menurut saya sih sebelum dan saat melakukan coaching sudah dalam kondisi presence ya Pak, kehadiran penuh, karena memang kan Pak Rusdi juga sudah, apa namanya, mendengarkan saya, mendengarkan keluh kesah saya, itu kalau menurut saya Pak Rusdi juga sudah, melakukan kompetensi inti coaching. Udah mendengar dengan aktif, mendengar tapi juga menanggapi. Lalu juga Pak Rusdi juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot seperti, apa yang sudah Ibu lakukan sebelumnya, terus apa yang akan Ibu lakukan, ya. gitu. Iya, menurut saya sih itu Pak Rusdi. Iya. Oke, umpan balik dari Koce ya. Iya, tadi saya udah bilang kalau saya lega Ya. ya saya lega bisa ngobrol sama Pak Rusdi, jadi unek-unek saya, permasalahan saya yang ada di dalam hati saya tuh tercurahkan. Karena memang, saya merasa kan, Pak Rusdi itu selama ini banyak membantu teman-teman dalam kegiatan. Seperti itu, Pak. Oke, berarti udah lengkap ya. Kita sudah melakukan coaching, kemudian udah refleksi ya. Iya. Oke, makasih Bu. Iya, Sekarang sama-sama Pak kita Rusdi. gantian ya. Iya, gantian. Mmm. Udah siap Bu? Ya, bismillah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti Purwanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rusdi. Alhamdulillah nih, sekarang kita bisa ketemu lagi di ruang virtual ini. Udah lama nggak ketemu, pengen ngobrol, akhirnya ketemu juga di ruang virtual ya, walaupun nggak lama nih, sayang. Iya, alhamdulillah ya Pak Rusdi ya kita bisa ketemu. Pak Rusdi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga, Pak. Gini Nah, Bu, saya kenapa nih? dari kemarin juga pengen ngobrol sama Ibu, pengen cerita nih tentang masalah di kelas saya. Mhm. Iya, emang Jadi kenapa? Mhm. ya, jadi di kelas saya tuh Bu, ada siswa yang bisa saya katakan siswa berprestasi lah Bu. Kemudian dia itu siswanya aktif di kelas, terus juga di pelajaran juga bagus, tidak banyak, tidak ketinggalan lah, bahkan eh, kalau kita ukur dengan peringkat ya, ada dia selalu peringkat 1 ya. Tapi ada permasalahan dari kehadirannya Bu. Mhm. Ya, dari kehadiran itu dalam 1 minggu setiap hari Sabtu itu atau hari lain ya, kadang ada aja, apalagi hari Sabtu sering banget nggak hadir gitu Bu. Itu Mhm mhm. permasalahannya itu seperti itu. Mhm. Jadi tujuan, Bapak ini adalah, untuk bagaimana mengatasi masalah murid yang jarang masuk sekolah ya, Pak, ya? Iya, Iya, padahal heeh, padahal siswanya berprestasi, sayang banget iya gitu. iya, betul, heeh. Oke.
Kalau seperti itu, apakah Bapak sebelumnya sudah, eee, pernah melakukan, maksudnya seperti apa gitu Bapak melakukan terhadap murid tersebut, terkait masalah tersebut? Saya pernah memanggilnya gitu, pengen konfirmasi kenapa sih sering kagak masuk gitu. Kan, Mhm, kabarnya kan cuman melalui WA katanya. iya, Kebetulan juga WA-nya kan dari orang tuanya, saya pengen mmm, konfirmasi. iya, Karena emang saya lihat perkembangan kok sering gitu ya, gitu Bu mhm, permasalahannya. Saya iya, juga beberapa mhm, kali, eee, nanya juga ke temennya, "Gimana, temen kamu kenapa nggak masuk?" Katanya gitu. "Ada Pak di rumah." "Oh ada di rumah, tapi kok orang tuanya WA karena ada halangan," gitu. Akhirnya saya kan belum tahu sampai sekarang bagaimana keadaan yang aslinya. iya iya, betul. Nah, kan tadi Bapak, sudah melakukan seperti itu ya, Pak, ya, dengan menanyakan melalui WhatsApp, lalu bertanya dengan teman-temannya. Nah, boleh saya tahu tidak, Pak, alasan murid tersebut tuh jarang masuk sekolah itu kenapa, Pak? Kalau dari isi pesannya yang orang tuanya kirim kadang ada urusan keluarga kan gitu. Mmm, Ada juga kadang sakit gitu. mmm, Cuman, kita nih sebagai guru ya, merasa, aneh aja gitu, kenapa dalam 1 minggu ada aja gitu. Saya sih pengennya sebagai guru ya, pengen kehadiran itu mutlak gitu 1 bulan bisa full, kecuali ada emang, iya kabarnya sakit begitu ya, kan namanya iya manusiawi kan seperti itu. Itu iya, kan harapan saya mhm, seperti itu. iya, betul. Nah, ini, Bapak sudah apakah Bapak sudah berapa kali melakukan hal seperti itu? Kayak misalnya menanyakan kepada murid tersebut lewat WhatsApp atau, selalu bertanya kepada, murid-murid yang lain, itu sudah berapa kali Bapak melakukan hal tersebut? Saya sih melakukan hal seperti itu udah berapa kali ya, selama saya memegang kelas 6 ini ada sekitar 3 kali saya tanya, Mmm, tapi ya memang benar, dengan isi pesan dari WhatsApp itu dengan yang saya tanya ya sesuai gitu. Cuman saya sesuai ya? penasaran pengen rencananya tuh pengen manggil orang tuanya seperti itu. Mhm, kira-kira situasi seperti apa yang Bapak inginkan gitu, terhadap murid Bapak tersebut? Saya pengennya sih kehadirannya penuh gitu ya dalam 1 bulan ya. Karena kan Mhm, emang siswa berprestasi juga, kehadirannya juga. Takutnya kita kan menilai sesuatu, "Ah, kok dia pinter tapi jarang masuk, kok bisa jadi peringkat," gitu ya. Takutnya mhm, ada orang tua yang merasa tersaingi. Memang sih kalau zaman sekarang kan kagak ada ranking ya. Takutnya iya kan namanya orang tua kan ada aja yang nanya gitu, walaupun kita iya mengatakan memang tidak ada peringkat zaman sekarang. iya, oke. Tadi kan, berdasarkan penjelasan dari Pak Rusdi ya, nah kira-kira apa sih yang akan, Bapak lakukan? Rencananya sih saya mau memanggil orang tuanya. Emang Mhm, kebetulan dari isi WA itu katanya orang tuanya sedang sakit, mmm, sakit operasi katanya kanker tumor payudara katanya. Itu kejadiannya mmm, baru seminggu yang lalu. Rencana sih emang, saya mau manggil orang tuanya nanti mhm, setelah situasinya membaik gitu ya, mungkin orang tua yang laki-lakinya setelah udah pulang dari rumah sakit karena kan namanya sakit tuh biasanya nemenin yang sakit ya, kalau udah iya, semuanya beres, baru nanti kita panggil lah orang tuanya. oke. Berarti yang akan Bapak lakukan itu dengan memanggil orang tuanya ya, Pak, ya? Iya, saya akan Oke memberikan, pembinaan kepada orang tuanya atau memberikan pengarahan ya. oke, iya, Sayang jangan mhm. sampai kegiatan dari keluarga atau urusan keluarga sampai anak ini
sampai terbawa-bawa sampai jarang hadir gitu. Iya, iya. Saya setuju sekali itu Pak Rusdi dengan rencana yang akan Pak Rusdi lakukan. Menurut Pak Ya. Rusdi, apakah hal itu sudah tepat untuk dilakukan? Menurut saya sih sudah tepat ya kalau saya melakukan pemanggilan seperti itu, karena kan Mhm. saya melakukan pemanggilan ini bukannya tiba-tiba saya melakukan pemanggilan seperti ini, saya kan sudah Mhm. konfirmasi ke anaknya langsung kan gitu, tapi Mhm. belum ada perubahan gitu. Jadi Iya. udah ada langkah-langkah awal sebelum saya melakukan seperti ini, makanya saya Oke. melakukan langkah pemanggilan orang tua seperti itu. Oke, baik. Kalau menurut Bapak itu sudah tepat dan baik untuk dilakukan, kapan Bapak akan melaksanakannya, akan bertemu dengan orang tuanya? Saya sih rencananya melakukan pemanggilannya ini kira-kira 1 minggu ke depan habis ulangan ini ya. Karena kan Oke. saya juga tadi udah menekankan pas ulangan tolong hadir. Dan hari ini pun anaknya nggak hadir nih. Oh, Hari ini tidak hadir. mhm. Insya Iya. Allah rencananya minggu depan lah saya akan lakukan pemanggilan pada orang tuanya. Karena kan sekarang juga kondisinya belum membaik Iya. ya. Iya. Ya seperti Mhm. itu Bu. Iya, berarti Bapak, 1 minggu ke depan ya akan, melakukan rencana tersebut ya dengan memanggil, kedua orang tua dari murid tersebut. Iya Nah betul. iya. Nah, kalau begitu, eee, saya jadi penasaran kan nantinya. Nah, kalau Iya. misalkan tidak keberatan, nanti setelah, Pak Rusdi melakukan bertemu dengan kedua orang tua dari murid tersebut, boleh nanti kita bertemu lagi ya Pak Rudi ya. Maksudnya kita membicarakan hal ini, saya ingin tahu perkembangan, dari rencana yang sudah dilaksanakan oleh Pak Rusdi. Oke siap. Insya Allah nanti ketika saya udah ketemu lagi dengan orang tuanya, nanti kita lihat perkembangannya, baru nanti kita ketemu lagi. Ada tidak perubahannya dari hasil rencana saya tadi? Baik, oke. Siap ya Pak Rusdi, Masya Allah. Oke Pak Rusdi, saya pengen tahu nih Pak, perasaan Bapak setelah bertemu dan membicarakan masalah yang Bapak hadapi kepada saya. Perasaan Bapak seperti apa ya? Alhamdulillah sekarang saya merasa lega ya karena udah berbagi cerita ya. Kemudian saya juga dari hasil diskusi ini dapat uh, solusi, yaitu pemanggilan orang tua kan seperti itu ya. Saya merasa senang lah, bahagia lah, beban dari kelas saya sudah bisa dibantu sama Ibu Siti Purwanti. Iya, oke. Baik. Oke, terima kasih banyak ya Pak Rusdi ya, sudah mau Ya, ngobrol, berbagi terima kasih Ibu masalah dengan saya. sudah memberikan Sama-sama kesempatan Pak Rusdi. saya. Terima kasih kembali Pak Rusdi. Ya, ya Ya. terima kasih Bu. Oke, Iya. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sekarang refleksi yuk.